Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Agus Cahaye. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi informasi ya mengenai bagaimana cara mengatasi kolam yang bocor. Tentu permasalahan ini bukan permasalahan yang asing lagi, yang terjadi pada kolam semen. Sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan jangan lupa untuk ketik komentar yang ada di bawah ya, apa masukan atau kritik teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau tips tentang bagaimana caranya mengatasi kebocoran pada kolam semen. Tahap pertama yaitu bagaimana kita mengidentifikasi atau mengetahui titik kebocoran. Untuk mengetahui di mana titik kebocoran yang terjadi di kolam semen kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita isi dulu kolam dengan air hingga ketinggian maksimal. Kemudian setelah kita isi, kita diamkan. Apabila kolam kita itu mengalami kebocoran, maka posisi level air ini tadi akan menyusut atau akan turun hingga pada posisi stabil, di mana air tidak akan surut lagi. Jadi kita tunggu sampai posisi airnya stabil. Kemudian setelah itu kita lihat apakah posisinya sampai bawah, artinya sampai airnya kering, atau masih berada di level ketinggian tertentu. Nah, jika ketinggian airnya masih berada di ketinggian tertentu atau masih di atas permukaan lantai, itu artinya kebocoran terjadi di permukaan dindingnya. Tapi apabila airnya habis sampai ke lantai ini sampai habis, maka kemungkinan kebocoran itu terjadi pada dinding maupun pada lantai. Apabila sudah seperti itu artinya kita harus melakukan perbaikan total. Tapi apabila kebocoran hanya pada dinding, maka kita tidak perlu melakukan perbaikan total. Setelah kita mengetahui di mana posisi kebocoran, apakah itu di dinding ataupun mungkin total, kita lakukan tahap pertama yaitu pembersihan atau pengupasan. Pembersihan permukaan bidang kolam itu bisa kita lakukan dengan cara menggosok menggunakan amplas ataupun menggunakan kawat, bros kawat ya, yang kasar, agar apabila ada kotoran atau lumut yang menempel itu bisa bersih, sehingga untuk pengaplikasian tahap berikutnya itu tidak masalah. Jadi agar permukaan bidang kolam itu bersih, tidak adanya lagi lumut maupun kotoran. Tahap berikutnya yaitu kita lakukan pemlasteran. Apabila dirasa perlu dikupas plasterannya, maka kita harus kupas. Hal ini kita sesuaikan dengan tingkat kebocoran. Apabila bocor halus itu bisa kita lakukan, namun apabila dirasa tidak perlu kita kupas, maka cukup kita bersihkan saja. Nah, proses pemlasteran itu kita lakukan seperti biasa, di mana posisi yang dirasa bocor kita kupas, kemudian kita plaster ulang. Setelah itu
kita lakukan pengacian. Pengacian kita lakukan menggunakan scrub ataupun rusa plat secara halus dan merata sehingga pori-pori di dinding ini menjadi halus. Nah, setelah kering maka kita lakukan tahap terakhir, yaitu pengecatan. Nah, untuk pengecatan ini kita bisa menggunakan berbagai macam merek cat. Yang terbaru ini banyak sekali ya teman-teman. Salah satu yang saya rekomendasikan yaitu memakai no drop dengan beberapa lapisan atau pengulangan. Nah, pengulangan sendiri dilakukan setelah cat tahap pertama itu kering, kemudian baru kita lapis lagi. Nah, apabila setelah selesai proses pengecatan seperti ini, maka kita diamkan hingga dia kering. Itu bisa mencapai 3 atau 7 hari ya kita proses pengeringannya agar cat yang kita aplikasikan tadi benar-benar kering. Nah, setelah 3 atau 7 hari, kolam bisa kita isi air dengan ketinggian maksimal. Nah, kemudian kita tunggu lagi apakah level air itu masih mengalami penurunan atau tidak. Apabila level air sudah berada pada posisi maksimal, tidak mengalami penyusutan lagi, itu artinya kolam kita sudah tidak bocor lagi. Dan apabila masih mengalami penyusutan, teman-teman bisa melakukan aplikasi pengecatan ulang untuk melapis lagi apabila ada permukaan atau pori-pori yang ketinggalan, yang tidak tertutup oleh cat tadi. Nah, untuk kolam yang saya miliki ini sudah berusia kurang lebih 5 tahun dan kemarin baru mengalami kebocoran. Dan saya perhatikan itu di dindingnya nggak ada pori-pori yang terlalu mencolok kebocorannya, sehingga saya isi. Kemudian ternyata airnya itu tidak sampai habis teman-teman. Airnya berada posisi kurang lebih setengah dinding ini ya. Ini ketinggiannya kurang lebih 80 cm, jadi airnya ini kurang lebih masih ada 40 cm. Karena untuk menampal sedikit-sedikit itu terlalu tanggung, atau mungkin ya saya takutnya masih ada ketinggalan, mungkin ada posisi yang bocor. Jadi ini saya langsung aci aja. Setelah saya bersihkan, saya langsung aci menggunakan acian semen secara merata dinding ini. Begitu juga dengan lantai. Walaupun lantai sebenarnya melihat dari posisi level air tadi, kebocorannya berada di dinding. Jadi ini semua saya aci kemarin. Kemudian setelah acian kering, benar-benar kering sekitar 2 hari, kemudian baru saya cat sebanyak 3-4 kali pengecatan lapisannya ya. Kemudian saya diamkan selama 3-7 hari, kemudian baru saya isi, dan hasilnya alhamdulillah ini kemarin saya isi tidak ada penyusutan lagi. Artinya kolam ini sudah tidak bocor dan bisa digunakan kembali. Itu saja mungkin video kali ini buat teman-teman yang pernah mengalami kebocoran kolam, mungkin punya trik-trik tersendiri. Silahkan komen di kolom komentar agar teman-teman yang lain yang mengalami kejadian yang sama juga bisa saling bertukar pengalaman. Mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, semoga bisa menjadi ilmu atau bahan pertimbangan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.